U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Keputusan untuk melibatkan Amerika Serikat secara langsung dalam perang diambil setelah lebih dari sepekan serangan Israel ke Iran. Kalau aku ngomong Timur Tengah, apa yang kasih kepala kalian? Ya, banyak peperangan dari zaman dulu sampai sekarang. Konfliknya seperti nggak berujung, selalu berperang dan selalu berkonflik. Kumpulan negara yang penuh tensi dan penuh ketegangan. Ya, kalau aku ibaratkan Timur Tengah itu seperti bom bersumbu pendek. Sedikit percikan aja, sedikit perselisihan saja membuat perdamaian dunia terancam, teman-teman. Apalagi yang baru-baru ini beredar, dan kalian pasti tentunya sudah tahu juga dong, karena sudah beredar di berbagai macam platform, yaitu perselisihan dan perang antara Iran dan Israel, teman-teman. Ya, Iran dan Israel. Sekarang banyak media-media yang memberitakan hal tersebut, mulai dari pengeboman rudal dan bahkan nggak sedikit jumlah korban jiwa, teman-teman. Hari ini kita nggak akan ngomongin perang aja, kita juga akan membahas agenda di balik terjadinya perang, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, bahkan ekspor minyak, teman-teman. Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Untuk menjelaskan kenapa Iran dan Israel bisa terjadi perang saat ini, kita harus mundur ke belakang, teman-teman. Ya, perselisihan kedua negara ini sudah berlangsung lama, sudah berlangsung cukup berkali-kali, teman-teman, dalam 10 tahun terakhir ini. Ya, mulai dari kepentingan ideologi, bahkan sampai kepentingan kekuasaan. Ya, perebutan wilayah, teman-teman. Cuman yang menonjol kayak soal ideologi dan soal pengaruh, teman-teman. Pemicu terbarunya sebenarnya nggak jauh-jauh ini, teman-teman. Bulan ini tanggal 13 Juni tahun 2025, teman-teman. Ya, katanya sih intelijen Mossad, intelijennya Israel, mendapat info bahwa Iran lagi kebut pengembangan nuklir. Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu bilang kalau nggak diserang, sekarang bakal tewas selamanya. Tapi ini bukan pertama kali Israel bawa dalih itu. Sejak tahun 2000-an, tuduhan serupa udah sering dilempar dan seringkali nggak terbukti secara definitif. Ini yang bikin banyak analis bilang ini bukan soal keamanan, ini soal dominasi. Kayaknya Israel ini harus pakai alasan lain sih. Jangan pakai pendekatan nuklir karena mulai tahun 2000 tuduhan ini dilayakkan kepada Iran dan nggak pernah terbukti sampai sekarang. Gimana, teman-teman? Apakah Israel ini hanya mencari-cari alasan untuk berperang? Komen, teman-teman. Tepatnya pada tanggal 13 Juni tahun 2025 jam 3 dini hari, langit Iran mendadak terang. Bukan karena peta kembang api ataupun tahun baru, teman-teman. Tapi karena 200 jet tempur Israel yang ngegas operasi Singa Pemburu, teman-teman. Ya, Singa Pemburu, teman-teman. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, targetnya bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari 100 target. Kilang minyak, radar, pelabuhan, markas IRGC, bahkan ibu kota Teheran. Ini bukan serangan defensif, ini jelas ofensif dan besar-besaran, teman-teman. Analisis internasional langsung curiga kenapa segede ini. Apa benar buat cegah nuklir atau ada agenda yang lebih dalam? Salah satu dugaan kuat Israel ingin tarik Amerika Serikat masuk ke dalam konflik, teman-teman. Ya, banyak analis pakar geopolitik dunia menganggap serangan Israel ini hanya dibuat-buat. Tujuannya hanya untuk menyeret Amerika agar terlibat dalam konflik ini, teman-teman. Ya, tentunya Israel punya kepentingan pengaruh dan rumornya Israel juga akan dan terganggu dengan rejim Iran yang sekarang. Dan tujuan mereka ingin menggaduhkan rejim, teman-teman. Ya, ingin menggulingkan rejim yang sah saat ini dan mengganti yang pro-Israel, teman-teman. Sepertinya ini nggak terjadi di Iran aja ya. Israel ini sudah banyak berkonflik di berbagai negara dan ujung-ujungnya menggulingkan pemerintahan yang udah berlaku dan digantikan oleh pemerintahan yang udah dikondisikan, teman-teman. Ada juga analisis yang lebih tajam. Israel ingin gulingkan rejim Iran dari dalam, mereka menyerang IRGC tapi sengaja biarin militer nasional
atau ARTES, tujuannya jelas, pecah konflik internal teman-teman. Dan yang paling gila nama operasinya Rising Lion atau singa pemburu teman-teman. Ya, katanya ngambil lambang monarki Persia sebelum revolusi Iran, simbol lama buat bawa narasi baru. Ya, kenapa ya nama operasi tersebut adalah Rising Lion atau singa pemburu? Ya, narasi tersebut atau slogan tersebut sebenarnya udah dibawa sejak era monarki Iran sebelum masa rejim sekarang teman-teman. Katanya sih membawa dan mengandung nilai-nilai slogan Iran sebelum revolusi teman-teman. Iran pada saat rejim Persia. Ya, saat itu Iran masih pro dengan Israel teman-teman. Nggak seperti rejim yang saat ini. Kenapa ya? Seakan-akan menggiring narasi, menggiring opini untuk menyerukan kembali Rising Lion, pemburuan singa teman-teman. Apakah Israel benar-benar ingin niat menggulingkan rejim saat ini dan digantikan rejim yang sudah dikondisikan dan lebih pro terhadap mereka? Komen teman-teman. Terlepas dari strategi Israel, Iran sebenarnya nggak main tinggal diam aja teman-teman. Ya, Iran diam-diam juga melakukan sebuah manuver dan sebuah serangan. Ya walaupun nggak barbar, nggak langsung serangan secara militer awalnya teman-teman. Tapi Iran juga nggak diam aja, mereka punya ambisi sendiri, tapi beda pendekatan. Kalau Israel pakai serangan udara dan kampanye militer terbuka, Iran mainnya lebih strategis, diplomasi internasional dan tekan politik dalam negeri Israel, teman-teman. Ya, Iran mainnya jalur diplomasi dan jalur grogoti politik yang ada di dalam Israel, teman-teman. Iran sadar membalas dengan rudal cuma bakal jadi umpan buat perang besar. Maka Iran mainnya halus. Mereka pingin rakyat Israel muak biar pemerintahan Netanyahu tumbang dari dalam. Targetnya bukan cuma gedung atau tank, tapi legitimasi politik. Ini cara elegan sekaligus licik. Ya, ini kita ngomongin bukan saat ini. Ini kita ngomongin pada saat Iran sebelum membalas serangan Israel, teman-teman. Sebenarnya Iran ini sudah membalas melalui manuver-manuver politiknya, teman-teman. Mulai dari diplomasi internasional sampai beberapa politik di dalam Israel juga disadap, teman-teman. Tapi seperti yang kalian ketahui, mungkin Iran sudah kehabisan kesabaran ya. Akhirnya kemarin Iran meluncurkan rudalnya dan mengecam Israel karena serangan Israel tersebut menewaskan beberapa ilmuwan dan beberapa petinggi yang ada di Iran, teman-teman. Sebenarnya di balik konflik kedua negara ini sebenarnya banyak kepentingan dari berbagai negara, teman-teman. Nggak cuma mereka berdua aja yang main, sebenarnya banyak ikut campur tangan dari beberapa negara. Israel jelas didukung Amerika Serikat sepenuhnya, tapi Iran punya aliansi lewat jalur lain. Contohnya Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman, bahkan pengaruh di Irak dan Suriah. Kalau perang ini makin liar, kemungkinan besar akan berubah jadi perang proksi, teman-teman. Serangan bukan lagi cuma antar negara, tapi lewat tangan ketiga. Dan ini berbahaya banget. Iran bisa aja nyerang kilang minyak Arab atau Uni Emirat Arab, teman-teman. Kayak tahun 2019 kemarin, efeknya bisa ganggu pasokan minyak dunia, teman-teman. Jadi perang proksi yang dimaksud adalah sebuah perang yang lokasinya bukan di negara yang bersangkutan, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, konflik Iran dan Israel ini banyak ditunggangi kepentingan internasional, teman-teman. Salah satunya Amerika. Kalau kita berkaca dari sejarah, seperti perang Vietnam, perang Korea, perang komunis dan demokrasi, kebanyakan berlangsung nggak di negara Amerika ataupun Uni Soviet. Semua itu berlangsung di negara-negara kecil dan negara-negara berkembang, teman-teman. Ya, siapa yang punya kepentingan, siapa yang jadi korban. Itulah definisi perang proksi, teman-teman. Dan itu sebenarnya sudah lumrah dan sudah banyak terjadi di zaman-zaman dulu. Bahkan saat ini, perang Iran dan perang Israel ini juga kemungkinannya akan mempercepat dan menambah perang proksi untuk kedepannya, teman-teman. Ya, banyak negara-negara maju, negara pemain seperti Amerika dan Uni Soviet dan China itu akan berperang di negara-negara berkembang demi kepentingan mereka, demi geopolitik, demi ekonomi. Seperti yang kalian tahu, Timur Tengah adalah sebuah negara dengan sumber daya penghasil minyak, teman-teman.
Dan saat ini Cina juga menargetkan Timur Tengah sebagai market mereka. Otomatis Cina nggak akan mau dong kalau di Timur Tengah tempat mereka jualan lagi berkonflik, lagi ada tawuran. Pasti banyak kepentingan yang bermain di Timur Tengah, teman-teman. Setuju nggak kalian? Kalau Selat Hormuz sampai ditutup, lewat teman-teman, 20% minyak dunia lewat situ teman-teman. Harga minyak bisa tembus 100 US dollar per barelnya teman-teman. Bahkan sekarang aja harga udah naik 7%-an. Cuma gara-gara serangan awal. Ini masih 1 minggu loh. Minyak udah meroket dan naik di 7%. Gimana kalau ini terjadi terus-menerus perangnya? Gimana kalau eskalasi perang ini semakin membesar? Apakah pasokan minyak akan terhenti? Apakah minyak akan mengalami krisis energi? Apakah kita akan sampai teman-teman? Komen. Kalau harga minyak naik, inflasi global ikut naik, barang jadi mahal, ongkos kirim naik, dan efeknya sampai ke Indonesia. BBM naik dong, harga sembako naik, daya beli pasti turun. Itu hukum ekonomi teman-teman. Belum lagi dampak kemanusiaan, pengungsi dari Iran bisa nyebar ke negara-negara tetangga, bahkan Eropa. Dan sejarah nunjukin, tiap konflik Timur Tengah, krisis pengungsi pasti menyusul teman-teman. Ya, yang harus kalian ketahui, perang dari sebuah negara saat ini sebenarnya bukan soal harga diri, bukan murni soal ideologi. Ya, walaupun mungkin awal-awalnya soal ideologi, tapi ujung-ujungnya balik ke soal transaksional teman-teman. Soal kekuasaan dan soal pengaruh, soal geopolitik dan soal transaksional. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kemungkinan besarnya, bahkan ini bukan rahasia umum, kalau perang di dua negara tersebut banyak kepentingan negara-negara besar seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat, dan beberapa negara di Timur Tengah, teman-teman. Selepas dari menang kalah, siapa yang menang dan siapa yang tumbang, itu menurutku nggak penting, teman-teman. Aku di posisi nggak membela Israel dan nggak membela Iran. Namanya perang nggak bisa dibenarkan teman-teman. Karena kalau kita telusuri baik dari Iran dan Israel, warganya nggak senang teman-teman. Warganya protes ke pemerintah. Warganya nggak ada yang mendukung namanya perang. Pasti semua warga pengennya gencatan senjata atau jalur diplomasi. Kenapa sih perselisihan itu harus dengan perang? Kenapa kok harus bedil-bedilan? Kalau Anda rudal, kirim antar negara, ujung-ujungnya rumah warga, orang yang nggak tahu apa-apa yang jadi korban teman-teman. Ya, tapi gitulah ego sebuah pemerintah, ego sebuah negara teman-teman. Sebuah kepentingan dan kekuasaan. Dominasi yang terancam hilang, maka semuanya akan dihalalkan teman-teman. Banyak yang bilang Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel adalah maniak perang teman-teman. Beliau menggunakan perang untuk agar tidak dilengsarkan atau digulingkan oleh partai-partai dan lawan politik di dalam negerinya. Jadi dia menggunakan perang ini hanya sebagai alasan. Mungkin kita bahas di next video tentang agenda ini teman-teman. Dan mungkin itu dulu video dari aku, dan mungkin kita update ke depannya soal Iran dan Israel. Dan bijaklah dalam bersosmed teman-teman. Banyak pemberitaan dan informasi yang beredar tentang Iran dan Israel ini menurutku sekarang masih simpang siur. Banyak yang terlalu condong ke salah satu negara. Masih kurang objektif teman-teman. Bijaklah dalam menerima sebuah informasi, dan aku Bang Tejo pamit undur diri dan bye-bye.